Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Pagi Bagaimana Pak. kabarnya hari ini? Sehat Pak. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa sama-sama belajar dalam upaya menambah pengetahuan kita sebagai bekal di masa yang akan datang. Karena di zaman era globalisasi seperti saat sekarang ini, kita dituntut untuk mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, coba diperhatikan di sekeliling tempat duduknya, apakah masih ada sampah yang terlihat. Jika masih ada, silakan dirapikan, silakan dibersihkan, letakkan di tempat sampahnya. Bagaimana? Sudah? Sudah Pak. Kemudian Ya, yang selanjutnya, coba perhatikan di atas meja kalian. Pastikan di atas meja hanya ada buku yang berkaitan tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu berkaitan tentang pembelajaran IPS. Selain buku yang tidak berkaitan dengan IPS, silakan dimasukkan ke dalam laci ataupun ke dalam tas kalian. Sudah? Sudah Pak. Ya Pak. Terima kasih. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan membaca doa secara bersama-sama. Kepada Ketua Kelas, Dewa, Bapak persilakan untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewa yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengawali kegiatan kita, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada anakku semua yang telah hadir hari ini. Itu menunjukkan adanya sikap disiplin pada diri kalian. Semoga hal itu bisa tetap dipertahankan, bukan hanya sekedar hari ini saja, tetapi bisa diterapkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita, Bapak akan menampilkan PPT berikut ini. Silakan amati terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Bisa terlihat? Sudah Pak. Oke. Bapak beri waktu 1 menit ya untuk mengamati gambar-gambar yang Bapak tampilkan berikut ini. Sudah? Sudah Pak. Jika sudah diamatin, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kita terkait dengan gambar yang saya tampilkan berikut ini? Coba ada yang bisa memberikan pendapatnya terkait gambar berikut ini? Siswa lagi mendengar penyampaian gurunya Pak. Baik, terima Pak. kasih. Baik, terima kasih Muhtar atas pendapatnya. Oke, Bapak simpan dulu ya. Ada yang lain lagi? Saya Pak. Ya, Dewa? Ya, di sana dijelaskan bahwa adanya interaksi antara individu dengan kelompok Pak. Individu Ya. dengan individu. Terima kasih Dewa atas pendapatnya. Jadi ada 2 pendapat ya. Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Muhtar, kemudian yang kedua pendapat dikemukakan oleh Dewa. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Dewa tadi, bahwasanya gambar tersebut menunjukkan adanya interaksi sosial ya. Pada gambar pertama menunjukkan ada interaksi antara anak dan orang tua. Kemudian setelah mengamati gambar berikut ini, kira-kira pada hari ini apakah kita sudah melakukan kegiatan interaksi? Sudah Pak. Coba Anastasia berikan 1 contoh interaksi yang sudah dilakukan pada hari ini. Itu antara individu dan kelompok, antara Pak Guru dengan kami sebagai murid Pak. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Pendapat yang cukup baik ya. Jadi kegiatan interaksi itu sudah dilakukan antara kita, antara seorang guru dengan siswa. Itu menunjukkan adanya interaksi sosial di antara kita. Ya. Kemudian sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Bapak sampaikan terlebih dahulu terkait dengan kontrak belajar kita. Yang pertama, pastikan tidak ada aktivitas lain di luar dari kegiatan dalam pembelajaran hari ini. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran hari ini, ada beberapa penilaian yang Bapak lakukan. Yang pertama, terkait dengan keaktifan dalam berdiskusi, kemudian kerjasama, tepat waktu dalam mengerjakan LKPD, kemudian kesesuaian memberikan jawaban.
Selain itu juga, Bapak ingin menggunakan penilaian melalui media pembelajaran Warwol. Untuk penjelasannya nanti selanjutnya akan Bapak sampaikan. Kemudian tujuan pembelajaran kita, yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab serta pengamatan, siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab serta pengamatan gambar interaksi sosial, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri interaksi sosial dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab serta kerja kelompok, siswa dapat menganalisis syarat-syarat terjadinya interaksi sosial dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab serta kerja kelompok, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendorong interaksi sosial di masyarakat. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran McMath dengan memanfaatkan media Warwol. Oke, untuk lebih memahami terkait dengan interaksi sosial, perhatikan gambar berikut ini. Oke, gambar yang pertama, ada yang bisa memberikan pendapatnya terkait dengan gambar pertama tersebut? Coba, ada yang bisa? Ya, Pak. Gambar perkenalan, Pak. Interaksi. Perkenalan. Ya. Ada yang lain lagi yang bisa memberikan ini terkait dengan contoh interaksi apa? Interaksi antar individu, Pak. Benar sekali ya, baik sekali apa yang disampaikan oleh Anastasia tadi, bahwasanya gambar satu ini menunjukkan adanya interaksi yang dilakukan antara individu dengan individu. Kemudian gambar yang kedua, ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Interaksi antara individu dengan kelompok, Pak. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Devi tadi ya, jawaban yang tepat sekali, bahwasanya gambar tersebut menunjukkan interaksi antara individu dengan kelompok, di mana individunya adalah seorang guru dan kelompoknya adalah siswa di dalam kelas. Kemudian gambar yang ketiga, ini gambar yang terakhir. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Interaksi Gambarnya apa? kelompok. Oh ya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Sinopa, bahwasanya gambar yang ketiga ini menunjukkan adanya interaksi antara kelompok dengan kelompok, di mana kelompok tersebut adalah beberapa siswa yang melakukan kegiatan bersalaman ya sebelum pulang sekolah dengan guru-gurunya. Itu menunjukkan adanya interaksi sosial. Jadi interaksi sosial adalah hubungan yang dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Oke, jadi pengertian interaksi sosial lebih jelasnya saya jelaskan berikut ini. Jadi pengertian sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Oke. Seperti yang Bapak sudah jelaskan di awal tadi, bahwasanya adanya gambar pertama, kemudian gambar kedua, kemudian gambar ketiga itu menunjukkan adanya interaksi sosial, di mana di dalam interaksi sosial itu harus ada hubungan timbal balik. Di mana hubungan timbal balik itu adalah adanya saling merespon ya, adanya saling merespon atau saling menanggapi. Kemudian ada satu pertanyaan yang ingin Bapak berikan. Apakah setiap tindakan dapat dikatakan interaksi sosial? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Iya, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Alasannya kenapa, Dewa? Iya. Halo, Bapak. Ya. Iya, jadi setiap tindakan itu bukan merupakan interaksi sosial. Ya, jadi ketika tindakan itu dikatakan interaksi sosial, ketika apa, Dewa? Ketika ada kontak, Pak. Ya, tepat sekali ya. Jadi dikatakan sebagai tindakan itu dikatakan sebagai interaksi sosial ketika ada kontak ya. Kontak itu berarti adanya respon atau saling menanggapi antara individu yang satu dengan individu lainnya. Oke, sudah bisa dipahami? Anak-anak semuanya? Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Nah, atau jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Ya, alhamdulillah ya jika apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai pada saat ini sudah bisa dipahami. Untuk kegiatan selanjutnya, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya untuk lebih memperluas lagi terkait dengan pemahaman materi interaksi sosial ya, yaitu yang berkaitan tentang apa syarat sosial, kemudian apa ciri-ciri interaksi sosial, kemudian apa faktor-faktor pendorong yang melakukan seseorang itu melakukan interaksi sosial. Di mana dalam kegiatan diskusi kelompok tersebut, perhatikan petunjuk berikut ini ya. Masing-masing
Siswa akan dibagi dalam 6 kelompok, di mana masing-masing kelompok beranggotakan 2 siswa. Untuk menentukan anggota kelompok, silakan mulai berhitung dari 1 sampai 6. Siswa yang mendapatkan nomor yang sama, maka siswa tersebut menjadi pasangan dalam kelompoknya. Coba sekarang mulai berhitung dari 1 sampai 6. Bisa diawali dari Muhtar. 1, Oke, terima kasih. Muhtar. Oke, terima kasih. Ya, cukup ya. Ya, cukup ya. Sudah mendapatkan semua kelompoknya? sudah. Oke, berikut adalah rekap atau hasil kelompoknya masing-masing ya. Jadi ada 6 kelompok, di mana masing-masing kelompok beranggotakan 2 orang. Silakan diamati ya rekapitulasi dari kelompoknya masing-masing. Jangan sampai salah dalam menentukan anggota kelompoknya. Baik, setelah semuanya mendapatkan kelompoknya masing-masing, silakan duduk berdasarkan pasangannya masing-masing ya. Sebelum Bapak membagikan LKPD. Bagaimana? Apakah sudah semuanya duduk dengan pasangannya masing-masing? Sudah, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan memberikan LKPD berikut ini. Ya, ini terkait dengan LKPD yang pertama. Ya, LKPD ini akan kalian selesaikan melalui kegiatan diskusi. Ada 3 hal yang perlu didiskusikan terkait dengan masalah interaksi sosial. Untuk menyelesaikan LKPD ini, Bapak berikan waktu 10 menit. Apakah cukup? 10 menit? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Sudah jelas dari LKPD ini? Sudah. Jika sudah, silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Untuk menyelesaikan LKPD ini bisa menggunakan dari berbagai sumber. Yang pertama bisa menggunakan buku cetak ataupun menggunakan bahan ajar. Atau bisa juga menggunakan dari berbagai sumber internet yang bisa digunakan untuk mencari referensi terkait dengan interaksi sosial. Baik, Bapak berikan waktu 10 menit ya untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Baik, waktu sudah berjalan 7 menit ya. Setelah Bapak amati, ternyata hampir semuanya sudah menyelesaikan terkait dengan LKPD ini. Alhamdulillah, sudah bisa menyelesaikan semua pertanyaan atau semua permasalahan yang ada di dalam LKPD tersebut. Baik, setelah semuanya selesai, silakan tetap duduk di meja kalian masing-masing ya, berdasarkan pasangannya masing-masing, karena Bapak ingin membagikan LKPD yang kedua ya. LKPD kedua ini untuk menjawabnya berdasarkan LKPD yang pertama. Jadi nanti satu siswa untuk melihat atau mengamati LKPD yang pertama, kemudian siswa yang satunya itu menjawab LKPD yang kedua. Untuk LKPD yang kedua, Bapak menggunakan media Warwol ya. Nah, berikut medianya sesuai dengan link yang sudah Bapak bagikan ke grup kelas kalian. Ini bisa digunakan, bisa dikerjakan melalui laptop yang sudah ada ya, yang Bapak sudah sediakan dengan cara membuka link berikut ini. Untuk mekanisme pengerjaannya, Bapak akan menunjukkan cara-caranya. Silakan diperhatikan berikut ini ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Silakan perhatikan laptopnya masing-masing ya. Dan ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, yang pertama, kita klik terlebih dahulu linknya. Ya, ini kita close dulu. Ternyata tidak bisa dia. Ya, kita klik dulu linknya. Setelah terbuka seperti ini, pastikan kita memasukkan nama kelompok ya, memasukkan nama pasangannya masing-masing. Misalkan kita gunakan ini, kita gunakan, masih ingat tadi dengan anggota kelompoknya? Masih, Pak. Ya. Ya. Setelah memasukkan nama kelompoknya, silakan klik mulai. Ya, setelah muncul seperti ini tinggal klik mulai saja. Sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Ya sudah, Bapak beri waktu 6 menit ya untuk menyelesaikan LKPD yang kedua ini. Untuk menyelesaikannya, amati di LKPD pertama untuk menemukan jawaban-jawaban yang terkait dengan LKPD kedua tersebut. Oke. Bapak silakan untuk mengerjakan.
Jika ada yang masih memiliki kendala, silakan tanyakan kepada Bapak ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Oke, terima kasih. KPD yang kedua ini waktunya sudah habis. Kemudian Bapak ingin tampilkan terkait dengan hasil perolehan LKPD-nya. Oke. Ya, berikut kelompok yang sudah menyelesaikan LKPD-nya, terutama di LKPD yang kedua berdasarkan LKPD yang pertama tadi. Jadi di sini ada beberapa siswa, ada beberapa kelompok yang sudah menyelesaikan. Di mana yang pertama itu Wiis dan Devi sudah menyelesaikan semua soal atau semua pertanyaan dan mendapatkan kecocokan 100%. Ini tidak ada yang salah. Untuk jawabannya semuanya betul ya. Terima kasih Wiis dan Devi atas Alhamdulillah. respon yang positif terkait dengan kegiatan pembelajaran ini ya. Ini berhasil menyelesaikan semua pertanyaan. Oke, cukup ya. Jadi di sini terlihat nih ya, jawaban yang benar, ini semuanya benar, tidak ada jawaban yang dijawab dengan salah. Oke. Itulah tadi kegiatan pembelajaran kita. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan dari awal rangkaian kegiatan kita, mulai dari LKPD yang pertama, kemudian LKPD yang kedua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu, kira-kira apa kemudahan dan kesulitan dalam menggunakan media tersebut? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Apa manfaatnya? Ya, terima kasih atas pendapatnya ya. Jadi media tersebut bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa kita gunakan untuk belajar ya. Selain menggunakan buku, kita juga bisa menggunakan media pembelajaran. Baik, dapat disimpulkan bahwasanya dari awal hingga akhir pembelajaran kita terkait dengan interaksi sosial, bahwasanya interaksi sosial merupakan suatu kegiatan atau hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Kemudian yang selanjutnya, apa manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan interaksi sosial? Ya, jadi manfaatnya dengan adanya interaksi sosial, maka kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Karena kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Maka dari itu berinteraksilah dengan bijaksana, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari adanya interaksi sosial tersebut. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, silakan buka buku halaman 87 terkait dengan lembaga sosial ya, untuk kegiatan pertemuan di akan datang. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan Dewa, Bapak silakan untuk memimpin. Iya. Ya, terima kasih Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dewa yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan dari awal hingga akhir mendapatkan manfaat dan keberkahan baik untuk diri kita, untuk orang lain maupun keluarga kita. Lebih kurang kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada penampilan dari Bapak Dedi. Ya, penampilan yang baik sekali. Ya, mohon izin Bu Wahyu Ningsih.
Ya, mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan sekalian. Ya, silakan Bapak Mukhtar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Dewa, Pak Doktor dan Guru Pamong ya. Ya, setelah saya mengamati hasil pair teaching Pak Dedi tadi, ya ini memang sangat luar biasa kalau menurut saya, sangat baik ya, dari tadi pagi sampai malam sekarang. Ini menurut saya ini memang yang terbaik menurut saya, karena Pak Dedi ini sangat menguasai IT ya. Memang bagus sekali menurut saya. Cuma ada sedikit mungkin yang bisa saya koreksi Pak Dedi ya. Ya Pak. Kalau bisa Pak Dedi kan cara penyampaiannya itu jangan terlalu cepat itu Pak Dedi. Nanti kalau terlalu cepat kan anak-anak ini agak, memang udah bagus, cuma itu masalah penyampaiannya aja, itu jangan terlalu cepat. Cuma itu aja sedikit Pak Dedi. Ya Pak. Ya. Terima Cuma kasih itu Pak. terima kasih. Terima kasih Pak Mukhtar atas saran dan masukannya. Ya. Semoga Ya, bisa kembali ke Pak Dewa. akan datang. Halo Pak Dewa. Ya, mohon maaf Bapak Mukhtar, tadi saya karena jaringan yang buruk, saya harus pindah tempat begitu Pak Mukhtar. Oh iya. Ya, boleh dilanjutkan bagi yang ingin menanggapi, silahkan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Ibu Wayuni Pak Dewa ada tanggapan? Ya, ya, untuk mempersingkat waktu, ya mungkin Ibu Wahyuni bisa memberikan komentar terhadap penampilan tadi dari Bapak Dedi. Ya, terima kasih Pak Dewa atas waktunya ya, Pak Dedi. Ya, jadi luar biasa ya Pak Dedi untuk penampilannya malam ini. Jadi yang saya lihat tadi di tahap awal persepsi ini sudah bagus ya, sudah terlihat bagaimana Pak Dedi mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik, yaitu di mana memperlihatkan bagaimana adanya hubungan komunikasi antara individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dengan memperlihatkan gambar. Dan ini gambar yang Pak Dedi tampilkan itu adalah gambar yang biasa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ini sesuai dengan pengalaman siswa sendiri. Kemudian ada juga mengajukan pertanyaan menantang tadi di awal pembelajaran, itu memperlihatkan gambar, kemudian menanyakan kepada peserta didik, ini gambar apa anak-anak? Kemudian peserta didik menjawab bahwa itu adalah gambar adanya komunikasi antara individu dengan individu. Kemudian ada gambar selanjutnya, itu sudah bagus ya Pak Dedi. Kemudian mengecek perilaku awal siswa dengan melakukan absen di awal pelajaran, itu juga sudah Pak Dedi laksanakan. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, itu juga sudah terlihat.
Kemudian ini modelnya model metode word wall Pak Media, Bu, Dedi ya. media warwall. Oh, media word wall ya. Modelnya apa Pak Dedi? Kalau bisa Pakai tahu. model mencari pasangan, Bu, mencocokkan itu. Mencocokkan ya, iya. Jadi dari kegiatannya tadi itu sudah terlihat ya Bapak Ibu, teman-teman peserta, kalau langkah-langkah dari penggunaan media workflow itu sudah terlihat. Bagaimana langkah-langkahnya mulai dari awal pembentukan kelompok, yang dimana sudah terlihat, dimana Pak Dedi sudah membentuk kelompok secara heterogen, dimana tidak semua laki-laki dan tidak semua perempuan. Kemudian di sini juga sudah terlihat di mana Pak Dedi menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologi pedagogi content knowledge atau TIPEC yang berbasis platform revolusi industri, di mana dengan memperlihatkan media pembelajaran siswa bisa mengetahui materi apa yang sementara Pak Dedi sampaikan. Kemudian juga Pak Dedi sudah mengembangkan variasi interaksi ya, selain bertanya kepada siswa sendiri, juga interaksinya itu melalui media workflow ya. Jadi dengan interaksi seperti itu saya kira itu sudah ada pengembangan interaksi ya, dilihat dari tampilan media yang sudah dibawakan oleh Pak Dedi. Kemudian apalagi ya, yang keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan bahan ajar juga sudah terlihat ya, sudah ada penguasaan ya, dalam hal ini sumber belajar kan tadi medianya workflow, itu ada penguasaan, bahan ajarnya juga sudah dikuasai mengenai bagaimana cara penggunaan workflow. Cuman itu sedikit Pak Dedi ya, pada saat pada saat awal tadi anak-anak atau siswa mencari atau memasangkan daripada gambar tersebut, jangan terlalu cepat ya, kalau bisa ada jeda-jeda waktu sedikit, karena itu kalau dilihat seperti itu anak-anak, wah bagaimana cara, artinya anak-anak berpikir itu ini bagus kalau siswanya tanggap semua Pak Dedi, tapi kalau siswanya ada yang lamban, kasihan mereka karena terlalu cepat tampilan medianya tadi. Jadi kalau bisa ada jeda-jeda waktu sehingga siswa bisa berpikir dulu, baru mereka memasangkan tadi kata-kata yang tepat, seperti itu. Itu saja yang menjadi kendalanya Pak Dedi ya, untuk media workflow. Saya rasa sangat luar biasa sekali. Kemudian ya, sekira cuma itu ya di akhir kegiatan. Ya, jadi untuk volume, intonasi suara sudah bagus, penggunaan bahasa juga sudah bagus, cuman ada seperti penyampaiannya tadi Pak Mukhtar ya, agak terlalu cepat ya Pak Dedi. Iya, ya bagus kalau siswanya tanggap, tapi kalau siswanya lambat, pasti mereka kenapa kurang paham kalau terlalu cepat materi yang disampaikan. Kemudian kemampuan menggunakan analogi atau metafora saya kira sudah luar biasa Pak Dedi ini, karena di mana di sini analisis metafora itu di mana meningkatkan minat dan meningkatkan motivasi belajar para siswa dengan adanya tadi yang Pak Dedi tampilkan tersebut. Jadi saya kira siswa tertarik ya untuk mengikuti pembelajaran kalau seperti itu modelnya. Kemudian komunikasi nonverbalnya juga bagus ya, intonasinya Pak Dedi bagus. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan ya, sudah terlihat. Kemudian ini yang saya lihat tadi bagus ya, Pak Dedi sudah melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Dari adanya Pak Dedi perlihatkan siswa yang menjawab dengan benar itu sekian persen tadi, itu saya lihat ada penilaian yang sudah Pak Dedi perlihatkan kepada siswa, sehingga siswa merasa tertantang untuk kedepannya nanti pada saat proses pembelajaran lagi ini, pada saat kembali digunakan metode workflow, mereka pasti lebih ingin menguasai pembelajaran karena tidak mau kalah biasanya dengan temannya ya kalau dimunculkan penilaiannya seperti apa ya. Itu ya pasti ada rasa anak-anak untuk lebih ingin lagi menang dibanding teman-temannya ya, seperti itu. Kemudian Pak Dedi masih kurangnya memberikan penguatan pada saat ada siswa yang menjawab pertanyaan ya, karena kita ketahui bersama bahwa dengan memberikan penguatan kepada siswa itu akan menimbulkan motivasi besar untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Tapi saya kira sangat bagus sekali ya penampilan Pak Dedi untuk hari ini.
sudah terlihat semua yang menjadi poin-poin untuk penilaian. Ini Pak Dedi tidak membuat rangkuman ya, tidak melibatkan siswa dalam membuat rangkuman di akhir pembelajaran. Ya itu. Saya menyimpulkan sendiri. Ya. Ada baiknya Pak Dedi di akhir pembelajaran itu meminta peran aktif siswa untuk membuat rangkuman ya. Jangan kita yang membuat rangkuman, tapi siswa yang kita berikan kesempatan untuk membuat rangkuman. Kemudian refleksi juga ya Pak Dedi. Jangan lupa refleksi, memberikan umpan balik terhadap siswa, kemudian memberikan tindak lanjut dalam hal ini tugas, atau ada yang remedial, silakan diberikan lagi tugas tambahan seperti itu ya. Sekira cukup ya Pak Dedi, luar biasa untuk hari ini. Mohon ke depannya Bapak Ibu pada saat di keadaan real sebenarnya pada saat PPL nanti semoga seperti kondisi Pak Dedi ya, dan semoga siswanya juga itu melek IT ya, dan karena kalau seperti pembelajarannya Pak Dedi ini harusnya siswanya juga harus melek teknologi, kalau mereka tidak melek ya kasihan juga. Ya, jadi karena sesuai dengan karakteristik sekolahnya Pak Dedi, jadi luar biasa kalau seperti ini model pembelajarannya ya, media pembelajarannya. Ya, terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Pak Dewa. Silakan Pak Dewa di